Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, perlu kita pahami tentang janji hari ini, karena banyak sekali orang sudah nggak percaya lagi kepada Tuhan. Banyak orang meragukan Tuhan, apalagi di masa pandemi ini. Ada yang bilang Tuhan tidak ada, Tuhan tidak peduli. Itu yang sering kita dengar. Tetapi benarkah pernyataan itu? Apakah Tuhan betul-betul tidak peduli, atau tidak mendengar, atau tidak ada? Menurut saya itu salah besar. Apapun yang kita alami, ya, tidak akan mengubah keberadaannya dalam kehidupan setiap manusia. Hanya saja dia bekerja secara dahsyat atau tidak, itu tergantung kita. Apakah kita mempersilahkan atau tidak. Nah, berdasarkan ayat ini kita diingatkan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Seperti perak digambarkan, yang sangat murni, yang sudah diuji melalui dapur peleburan. Tahu ya dapur peleburan? Ya, dapur peleburan itu adalah tempat proses membuat logam semakin murni, kadarnya semakin utuh. Ya, 100% mengandung perak. Begitu. Janji Tuhan ini bukan seperti janji kita, bukan seperti janji manusia. Ya. Janji manusia seperti apa? Hari ini bilang A, besok bisa bilang B. Ya, dia bilang aku akan memberkatimu, tiba-tiba besok dia tidak memberkati karena katanya uangku sudah habis. Aku nanti datang ya ke rumahmu, tiba-tiba nggak datang. Itu manusia. Apa yang dijanjikan manusia tidak 100% dia tepati. Bahkan manusia cenderung untuk ingkar janji. Tetapi Tuhan beda. Kalau Tuhan sudah berjanji, percayalah dia akan menepati. Ya. Karena Tuhan bukan manusia. Tuhan teladan utama untuk janji. Nah, bicara janji, dari mana dan di mana kita bisa menemukannya? Ya. Kita bisa menemukan janji Tuhan itu dalam Alkitab yang sudah kalian punya. Firman Allah yang lebih tepat. Di situ janji Tuhan banyak sekali. Apakah kita percaya? Dimulai dari janji penyertaan, janji pertolongan dengan cara memberikan berkat sehingga kita tetap bisa menikmati, ya, udara yang segar, makan yang enak, tidur yang nyenyak. Itu syukuri. Banyak orang di luar sana nggak bisa tidur, nggak bisa makan, walaupun uangnya banyak. Lalu janji perlindungan, dilindungi dari mara bahaya, yang seharusnya kita celaka, tapi tiba-tiba Tuhan tolong kita. Itu juga janji Tuhan, ada di Alkitab. Ya, yang seharusnya kita kena COVID, tiba-tiba Tuhan jauhkan COVID.
Tapi yang Tuhan izinkan kena COVID bukan berarti Tuhan tidak menolongmu, bukan berarti Tuhan tidak menyertaimu. Tuhan punya maksud khusus. Barangkali Tuhan ingin menyatakan kuasanya di balik sakit yang kita alami. Tapi positive thinking saja. Walaupun kita sakit, dia tetap melindungi kita. Apalagi janji masa depan buat setiap anak yang mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan untuk masa depannya. Wow, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan bantu mempersiapkan masa depan. Suatu ketika bisa menjadi pemimpin yang hebat. Itu janji Tuhan. Seperti Yusuf. Wow, Yusuf itu prosesnya enggak sebentar. Bertahun-tahun itu prosesnya dia. Ya. Kurang lebih 13 tahun dia diproses sampai menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan diberikan nama yang luar biasa, Zabnat Paneah. Jadi apakah kita meragukan? Jadi serahkan setiap masa depan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin suatu ketika menjadi pemimpin yang hebat di bangsa ini. Pasti akan Tuhan persiapkan kamu. Yang penting hati dimurnikan untuk Tuhan. Itu. Janji apa lagi selain masa depan? Tuhan juga menjanjikan sebuah kehidupan yang nantinya bersama-sama dengan Dia. Makanya kita diberikan keselamatan. Keselamatan kekal. Wow. Atau bahasa lain sorga. Tuhan menjanjikan sorga kepada setiap pengikutnya. Untuk apa kita menyembah Tuhan kalau tidak ada sorga? Atau janji hidup bersama Dia? Karena janji inilah kita juga kuat di dalam Tuhan. Tuhan bilang, nanti kalau kalian sudah kupanggil meninggalkan kemah di dunia ini atau meninggalkan bumi ini, kamu akan bersama-sama dengan aku. Itu janji Tuhan. Wow. Bahkan janji untuk sanak saudara, janji untuk keturunan kita, semuanya akan diberkati Tuhan. Akan dipakai Tuhan. Jadi jangan egois, jangan melupakan Tuhan, jangan berusaha jauh dari Tuhan. Kita tidak punya kekuatan untuk jauh dari Tuhan. Harus dekat. Dan janji ini tidak bisa berdiri sendiri. Dengar baik-baik, tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dilakukan Tuhan kepada kita. Tanpa kita melakukan sesuatu, tidak akan mungkin. Kita harus memiliki action atau melakukan sesuatu untuk janji ini digenapi. Yaitu kita berserah, mengandalkan Tuhan setiap saat. Menjadikan Dia benteng perlindungan, benteng pertolongan. Kunci kesuksesan, kunci keselamatan, segala-galanya kita berikan kepada Dia. Orientasi kita Tuhan Yesus. Nanti udah jadi orang hebat, orang besar, punya berkat yang melimpah, kamu bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat kepada orang lain. Sebenarnya tujuannya simpel. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, Tuhan ingin menjadi berkat kepada orang supaya namanya dipermuliakan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, janji yang ada di Alkitab tidak akan kita alami. Yang ada murka. Murka itu bagian dari janji juga. Barang siapa yang tidak bersama Tuhan, ya, adalah musuh Tuhan. Barang siapa yang tidak mengandalkan Tuhan adalah orang yang terkutuk, kata firman Tuhan. Apalagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Untuk masa depanmu harus andalkan Tuhan. Harus berserah kepada Tuhan. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth